Baru-baru ini Amerika Serikat mengirimkan bantuan makanan ke negara Palestina, dan bantuannya dikirim dalam bentuk airdrop, atau simpelnya bantuan ini dikirimkan lewat pesawat dan diturunkan pakai parasut, guys. Kejadian ini bikin banyak dari kita bertanya-tanya, apa yang terjadi? Sebelum gue lanjut, gue pengen bahas dulu tentang gimana awal mula hubungan Amerika Serikat dengan Israel. Jadi dulu setelah Perang Dunia Kedua, Amerika itu mendukung pembentukan negara Yahudi. Cuman di masa itu, Presiden Amerika yang menjabat nggak terlalu menekankan tentang dukungan itu, dan Presiden yang menjabat pada waktu itu adalah Presiden John F. Kennedy. Kita lompat ke tahun 1967. Di tahun itu Amerika juga lagi sibuk sama perang Vietnam ya, dan di momen itu Amerika nggak bisa terlibat secara langsung di perang Timur Tengah. Di saat itu Timur Tengah juga udah mulai dimasukin sama pengaruh Soviet, dan di tahun yang sama Israel berhasil mengalahkan negara Arab tanpa bantuan Amerika sama sekali. Nah, disitulah Amerika mulai ngeliat kalau Israel ini adalah sekutu yang menarik dan nggak bisa diremehin gitu aja. Beberapa tahun setelah itu, di tahun 1980 dan 1990, Amerika dan Israel udah mulai bekerja sama dalam penelitian produksi persenjataan, dan dari momen itulah Amerika sampai sekarang masih menjalin kedekatan dengan Israel. Bahkan Israel menerima bantuan militer dari Amerika sebesar 3,8 miliar US dollar setiap tahunnya. Kita balik lagi ke topik awal video ini. Jadi beberapa waktu yang lalu bantuan udara itu dikirim sehari sesudah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bilang kalau anak-anak sedang mati kelaparan di Gaza bagian utara. Di kawasan itu diperkirakan sekitar 300.000 warga Palestina hidup dengan sedikit makanan dan air bersih. Tapi menurut organisasi kemanusiaan, bantuan itu ternyata nggak bisa memenuhi kebutuhan yang melonjak di daerah Gaza. Seperti yang udah diberitakan juga kalau di tanggal 29 Februari kemarin, lebih dari 100 warga Palestina tewas ketika mereka nyamperin konvoi bantuan yang dikawal sama militer Israel. Tentara Israel juga bilang alasan kenapa mereka nembakin warga Palestina karena tentara Israel ngerasa terancam ketika warga Palestina itu mendekat ke konvoi bantuan. Kalau menurut kalian gimana? Bayangin, ada 100 warga Palestina yang tewas dari kejadian itu. Kita balik lagi ke topik awal. Amerika dan beberapa negara lain udah nerjunin 20 bantuan udara ke Gaza selama beberapa minggu terakhir. Sementara menurut warga Gaza, bantuan yang dijatuhkan itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagian besar warga di wilayah itu. Pas bantuan itu diturunkan, ada sekitar ratusan bahkan ribuan warga yang udah nunggu bantuan itu turun. Dan ternyata cuma sekitar 10-20 orang yang cuma dapat barang bantuannya. Sementara sisanya itu nggak dapat apa-apa. Banyak warga Palestina yang bilang kalau ngasih bantuan lewat jalur darat itu jauh lebih efektif daripada bantuan lewat udara. Terlepas dari itu semua, menurut gue bantuan yang paling dibutuhkan warga Gaza dari Amerika Serikat sebenarnya adalah lebih menekan Israel. Karena menurut gue, Amerika Serikat harus lebih berusaha untuk menekan sekutunya Israel untuk bisa melakukan gencatan senjata. Karena warga Gaza juga bilang kalau sebenarnya barang bantuan kayak gitu nggak terlalu berguna. Ya mau gimana? Yang nunggu bantuannya aja ribuan, tapi yang dapat cuma 10 atau 20 orang. Karena menurut gue, daripada ngirim bantuan udara sembarangan di Gaza, bakal lebih efektif lagi kalau Amerika Serikat itu ngepotong aliran senjata atau aliran dana ke Israel yang dipakai Israel untuk membiayai serangan. Karena ya menurut gue percuma aja cuy. Lu mau ngirim bantuan sebanyak apa, tapi di sisi lain lu masih ngesuplai senjata dan dana untuk ngebiayain serangan Israel ke Gaza. Kayak pekerjaan yang sia-sia aja nggak sih? Kalau menurut kalian gimana guys tentang bantuan dari Amerika beberapa waktu yang lalu dan juga serangan yang menewaskan 100 orang atau 100 warga Palestina ini? Komen di bawah menurut kalian dan ayo kita diskusi. Dan akhir kata, I stand with Palestine and Gaza and see you in the next video. Bye-bye.